Beberapa waktu lalu, tim Mata Ketiga secara kebetulan melihat sepenggal video, dan itu membuat tim kami tersentuh. Dalam video tersebut, tampak seorang pria asing berlari kencang ke rel kereta untuk melepaskan seekor anjing yang terikat di rel. Hingga akhirnya ia berhasil menyelamatkan anak anjing itu pada detik terakhir. Pemandangan yang mengejutkan dan mendebarkan sekaligus mengharukan. Bagaimana tidak, anjing saja diperlakukan seperti itu, apalagi manusia. Video ini mengingatkan tim Mata Ketiga pada sebuah kasus yang sempat membuat geger. Ada 37 saksi mata melihat atau mendengar kasus kriminal. Selama lebih dari setengah jam aksi kejahatan itu, tak seorang pun yang membantu. Akhirnya korban tewas karena kehabisan darah. 55 tahun kemudian, seorang reporter menggali kembali kasus tersebut. Hasilnya, kasus ini berbalik 190 derajat. Jadi apa fakta sebenarnya? Terkait kasus ini, kita harus mulai dari awal. Menolong atau tidak? Queens County, New York, Amerika Serikat. Waktu kita tarik mundur pada 13 Maret 1964, pukul 2.30 waktu setempat. Catherine Susan Genevieve, yang dikenal dengan nama Kathy Genevieve 29 tahun ketika itu, meninggalkan bar tempat kerjanya. Saat itu, Kathy memarkir mobilnya di tempat parkir sekitar 30 meter dari gedung apartemen pada pukul 03.15. Di jalan sepanjang 30 meter ini, Kathy ditusuk 2 kali dari belakang oleh orang tak dikenal. Kathy berontak, berusaha lari ke pintu apartemen, dan melihat pintu terkunci. Saat itu Kathy mencoba lewat pintu belakang, tetapi ditangkap lagi oleh pembunuh yang mengejarnya. Saat itu Kathy berteriak minta tolong, dan beberapa lampu di sekitar apartemen mulai dinyalakan. Salah satu tetangga keluar, dan si pembunuh lari dan bersembunyi. Tetapi tetangga tersebut malah menutup jendela. Tidak ada satupun tetangga yang keluar untuk membantu. Si pembunuh kembali dan menusuk Kathy berkali-kali dan memperkosanya. Serangan itu berlangsung sekitar setengah jam. Tetangga terakhir yang melihat Kathy kemudian memanggil ambulans, tetapi Kathy tewas di ambulans karena pendarahan hebat. 2 minggu setelah pembunuhan itu, The New York Times menerbitkan sebuah artikel yang mengatakan bahwa sekitar 37 saksi mata melihat atau mendengar aksi kriminal itu. Tetapi anehnya, tak seorang pun yang menghubungi polisi atau membantunya. Kasus Kathy mengguncang Amerika Serikat dan mengubah sejarah negara itu. Surat kabar dan komentator sosial hanya bisa mengutuk aksi itu. Pasalnya ini melanggar prinsip-prinsip moral paling dasar dari masyarakat manusia, dan sifat kemanusiaan telah sepenuhnya merosot ke titik terendah. Karena terlalu banyaknya orang yang enggan menjulurkan tangan untuk menolong ketika melihat aksi kriminal, sehingga kasus ini menjadi fokus penelitian para cendekiawan, terutama psikolog. Kita kembali sejenak ke tahun 1971. Psikolog Babe Lethane merancang sebuah eksperimen. Dia meminta seorang mahasiswa mengikuti tes. Kemudian Lethane memasukkan asap di belakang pintu kelas, mensimulasikan suasana seperti kebakaran. Ketika si mahasiswa mendapati pintu belakang kelas tidak dapat dibuka, ia segera berlari ke kantor untuk melaporkan situasi yang dialaminya. Ada asap masuk dari bawah celah pintu, katanya. Pada percobaan kedua, Lethane meminta 3 mahasiswa untuk mengikuti tes. Kemudian ia memasukkan asap ke dalam ruangan, dan terjadilah fenomena aneh. Asapnya masih asap yang sama, tetapi tak satupun mahasiswa yang beranjak untuk memeriksa situasi. Kenapa bisa demikian? Menurut Lethane, bahwa peluang orang-orang untuk membantu dalam keadaan darurat terkait dengan jumlah pengamat. Semakin banyak orang, semakin kecil kemungkinan untuk bertindak, karena tanggung jawab tersebar. Artinya, orang-orang akan menganggap akan ada orang lain yang membantu. Lalu, mengapa mahasiswa pada percobaan pertama secara aktif melaporkan kejadian yang dialaminya? Karena hanya ada 1 orang. Jika benar-benar terjadi kebakaran, maka tanggung jawab akan dipikulnya sendiri. Jadi mau tidak mau dia harus melaporkan hal itu.
Ketika ada 3 mahasiswa, kondisinya lebih kompleks. Selain tersebarnya tanggung jawab, ada mahasiswa yang berpikir asap itu mungkin bukan masalah besar. Karena 2 lainnya saja tidak melaporkan hal itu, mungkin dia sendiri yang merasa terlalu berlebihan. Letain menamakan fenomena ini sebagai efek pengamat. Berdasarkan percobaan di atas, Letain menemukan alasan yang masuk akal untuk kasus Katie. Dia menjelaskan mengapa dari 37 saksi mata itu, tidak ada satupun yang menolong Katie karena efek pengamat. Orang-orang berpikir bahwa akan ada orang lain yang menolong Katie. Namun tragisnya, hingga akhirnya tak satu orang pun yang menolong Katie. Benarkah faktanya demikian seperti yang dikatakan Letain? Mungkin tidak sesederhana itu. Tahun 1990, kota Bath, Inggris Raya. Waktu kita tarik mundur lagi ke tahun 1990. Psikolog Dr. Philip Zimbardo juga merancang sebuah eksperimen. Zimbardo sangat terkenal di dunia psikologi. Dialah yang merancang percobaan penjara Stanford, sebuah percobaan yang dilakukan oleh Philip Zimbardo di Universitas Stanford pada 1971 untuk mempelajari perilaku orang-orang biasa yang ditempatkan dalam penjara buatan. Sebelumnya mata ketiga pernah membahas percobaan penjara Stanford, rancangan Philip Zimbardo, jadi saya tidak akan menjelaskannya lagi di sini. Kita kembali ke topik. Zimbardo meminta seorang model untuk memerankan sesosok gelandangan, memintanya berpura-pura sakit dan pingsan di depan pintu stasiun kereta bawah tanah. Disinilah efek pengamat muncul, meskipun gelandangan itu terus berseru memelas. Tapi entah apakah memang benar-benar tidak mendengar atau memilih untuk mengabaikan. Orang-orang tampak berlalu lalang, sama sekali tidak ada yang peduli dengan gelandangan itu. Kemudian Zimbardo meminta model yang sama mengganti pakaiannya, mengenakan jas dan berpura-pura sakit lagi. Kali ini hanya dalam tempo 4 detik, mulai tampak ada yang datang dan mencoba membantu. Orang yang sama dan pura-pura sakit, mengapa perbedaannya begitu besar? Ternyata, dibandingkan dengan seorang gelandangan, orang-orang lebih bersedia membantu orang sukses yang berpakaian necis, karena orang sukses memiliki asuransi kesehatan yang lebih baik dan keluarga yang stabil. Mereka berpikir, paling hanya membantu membawanya ke rumah sakit, selebihnya bukan urusan saya. Sejauh menyangkut biaya dan waktu untuk membantu orang sukses, itu tidak terlalu tinggi, tetapi lain lagi ceritanya jika membantu seorang gelandangan. Masalahnya, tidak tahu apakah ada rumah sakit yang bersedia menerimanya, belum lagi menghubungi keluarganya dan banyak masalah selanjutnya yang merepotkan. Sementara di masyarakat modern ini, sebagian besar orang juga punya masalahnya masing-masing dan beban hidup yang berat. Meski punya niat menolong juga tidak punya waktu atau energi untuk membantu. Oleh karena itu, menurut Zimbardo, alasan mengapa 37 saksi pembunuhan Katie tak seorang pun yang datang untuk menolongnya. Selain efek pengamat, juga ada faktor sosial yang kompleks, yaitu kebanyakan orang tidak ingin mencari masalah yang tidak perlu. Sebagian besar orang lebih memilih menjadi burung unta, menancapkan kepalanya di pasir, perumpamaan pura-pura tidak melihat untuk menghindari malapetaka pada diri sendiri. Untuk lebih menggambarkan masalah ini, Zimbardo kembali membuat eksperimen lain. Dia meminta 2 model untuk memerankan tokoh pencopet dan yang dicopet untuk mengamati reaksi orang lain. Dalam percobaan ini, kebanyakan orang memilih untuk tidak menghentikan aksi si pencopet. Mengapa mereka memilih menutup mata seakan tidak melihat? Perilaku ini adalah semacam pengiring dari efek burung unta, kata Zimbardo. Yang dimaksud efek burung unta di sini mengacu pada perilaku orang-orang memilih menghindar karena mereka terlalu pengecut untuk menghadapi kenyataan. Terakhir, Zimbardo menyimpulkan bahwa selain efek pengamat, ada faktor penting lain mengapa tidak ada satupun saksi mata yang menolong Katie dalam kasus pembunuhan tersebut, yaitu mereka memilih menghindar karena takut pada pelaku, tersangka pembunuh Katie, Winston Moseley. Selain 2 faktor di atas, berikut mari kita ulas sejenak faktor ketiga. Orang tua dalam gambar adalah suatu aksi yang sering disebut pengce dalam bahasa Mandarin
atau faking injury, pura-pura cedera. Jelas orang tua itu bermaksud menjebak orang lain dan menyalahkan orang lain. Dengan kata lain, memalsukan kecelakaan untuk menuntut ganti rugi. Sengaja membiarkan seseorang merusak barang-barang mereka sendiri atau melukai diri mereka sendiri, mengambil kesempatan untuk memeras. Banyak contoh kasus seperti ini. Pada September 2020, terjadi satu peristiwa seperti ini di Kaohsiung, Taiwan. Suatu ketika, rekan kerja Chu tiba-tiba mengalami serangan jantung. Chu yang pernah menjalani pelatihan resusitasi jantung paru-paru, yaitu tindakan pertolongan pertama, melakukan resusitasi jantung paru untuk rekannya ini. Namun tak disangka, rekan kerjanya bukan saja tidak berterima kasih padanya setelah ditolong, malah justru menggugatnya dengan alasan tindakan penyelamatan yang tidak tepat, sehingga menyebabkan cedera pada dada dan tulang rusuknya. Chu yang bermaksud baik, pada akhirnya terjebak ke dalam tuntutan hukum. Dalam kasus seperti ini, dihimbau kepada teman-teman sebaiknya sebelum menyelamatkan seseorang, sebaiknya pertimbangkan dulu apakah itu jebakan. Tampaknya ada 3 alasan mengapa tidak ada yang menolong Katie dalam kasus pembunuhannya. 1. Efek pengamat. 2. Efek burung unta. 3. Jebakan manusia. Jika efek ini dibiarkan terus berkembang dan berkembang, api keadilan dan keadilan akan padam jika tidak diakhiri. Seluruh dunia mungkin akan menjadi dunia mayat hidup. Terkait kasus Katie, benarkah ada 37 saksi mata dan tidak ada satupun yang menolong? Lebih dari 50 tahun kemudian, seorang reporter kembali menyelidiki dokumen terkait kasus itu dan menemukan fakta sebenarnya ternyata sangat jauh berbeda dari laporan The New York Times. Kasus Katie berbalik 190 derajat. Sang reporter ke TKP dan mendapati bahwa posisi Katie tidak mudah ditemukan ketika sang korban 2 kali diserang. Katie berteriak minta tolong setelah diserang untuk pertama kalinya. Bahkan ada seseorang yang berteriak dari luar jendela, "Lepaskan wanita itu! Lepaskan wanita itu!" Dan seruan inilah yang membuat si pembunuh kabur. Tetapi 10 menit kemudian, si pembunuh kembali dan menusuk Katie untuk kedua kalinya. Setelah pembunuhnya pergi, seorang wanita berusia 70-an di apartemen bukan hanya memanggil ambulans, tetapi juga dengan penuh risiko potensial memapah Katie ke koridor apartemen untuk menunggu ambulans. Jadi fakta sebenarnya adalah orang-orang tidak seacuh itu. Lalu dari mana asal 37 saksi mata yang disebutkan oleh New York Times ketika itu? Ternyata, pihak kepolisian pernah melakukan survei terhadap para tetangga dan membuat 37 laporan. Dari sinilah asal-muasal angka 37 itu. Sekarang kebenaran akhirnya terungkap. The New York Times secara serius membesar-besarkan fakta insiden tersebut untuk menciptakan efek sensasional demi oplah surat kabarnya. Apa yang disebut ketidakpedulian dari 37 saksi mata itu hanyalah sebuah cerita yang dikarang oleh wartawan. Tetapi bagaimanapun juga, kasus pembunuhan Katie telah memberi kita banyak inspirasi. Justru karena kasus inilah melahirkan Good Samaritan Law atau hukum Samaria yang baik dalam masyarakat Eropa dan Amerika, yang menetapkan bahwa setiap warga negara wajib memberikan pertolongan bagi seseorang yang mengalami kondisi gawat darurat atau sedang terancam maut. Menolong seseorang yang sedang mengalami kondisi darurat atau ancaman maut merupakan kewajiban setiap warga negara. Hukum ini setidaknya telah diberlakukan di Amerika Serikat dan Eropa. Bagaimana dengan Indonesia? Jika terjadi kecelakaan tak terduga selama proses penyelamatan, misalnya saya mendorong troli dari lokasi konstruksi untuk menyelamatkan seseorang. Jika tandu atau brankar hilang, saya dapat dibebaskan dari tanggung jawab. Atau misalnya saya ketinggalan kereta karena menyelamatkan seseorang. Tidak apa-apa, pemerintah akan memberikan subsidi dalam bentuk keuangan. Peraturan ini dirancang agar seseorang yang menyelamatkan orang lain bebas tekanan dari rasa khawatir, mendorong orang-orang untuk membantu mereka yang sedang mengalami kondisi darurat atau ancaman maut seperti kasus Katie di atas. Pada 28 September 2017, pemerintah Tiongkok juga mengumumkan peraturan Good Samaritan Law atau hukum Samaria yang baik.
Ketentuan-ketentuan umum dalam hukum acara perdata pasal 184 menetapkan, dalam hal terjadi kerugian atau kecelakaan pada penerima pertolongan karena tindakan penyelamatan darurat secara sukarela, penolong tidak bertanggung jawab secara perdata. Seiring undang-undang yang terus disempurnakan, peraturan pedoman yang benar dari opini publik dan tindakan membantu seseorang dalam kesulitan juga semakin diterima oleh publik. Persepsi visual lebih cenderung berupa pertolongan daripada ketidakpedulian dan lebih menyerukan kebaikan daripada kejahatan, dan esok akan lebih baik dari hari ini. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.